Selamat datang di PPDB 2024 SMK 1 Tegalang. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang syarat-syarat pendaftarannya. Sebelum itu, mari kita cek lagi brosurnya SMK 1 Tegalang. Di sini ada jurusan apa saja. Pertama ada jurusan DKV atau multimedia ya. Dulu namanya multimedia, sekarang menjadi desain komunikasi visual yang mempelajari desain, animasi, fotografi, dan video. Kemudian ada teknik kendaraan ringan. TKR di sini adalah bidang otomotif, jurusan otomotif di khusus mobil ya. Nanti kalian akan belajar tentang mobil ya. Selanjutnya ada teknik sepeda motor ya. Di sini khusus sepeda motor. Kemudian kuliner atau dulu dikenal dengan nama tata boga ya. Kemudian perhotelan ya. Nah, di sini sudah jelas perhotelan, ada gambarnya. Di sini sudah ada labnya, lab home office, dan juga ada Pandawa Hotel. Kemudian di kafenya juga sudah punya lab, punya 2 lab komputer. Kuliner juga sudah punya lab untuk masak dan sudah punya restoran boga juga ya. Kemudian ada teknik sepeda motor, bengkelnya. Di sini sudah banyak sekali alat-alat yang sudah lengkap, sepeda motor untuk pakai. Kemudian TKR, teknik ringan. Kemudian di sini juga ada mobil yang digunakan untuk praktek. Nah, ini scan grupnya supaya bisa gabung. Kemudian ada beasiswa, penghargaan siswa prestasi, dan beasiswa PIP. Nah, jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, IG, YouTube, TikTok, WA, dan Telegram ya. Selanjutnya kita masuk ke PPDB. Baik. Ini PPDB online ya. Nah, ini jalur PPDB dibagi jadi 3. Zonasi, afirmasi, dan prestasi. Prestasi itu jalur sertifikat prestasi dan jalur ranking nilai raport. Nah, syarat umumnya seperti ini. Ijazah atau surat keterangan lulus, akte kelahiran, surat pernyataan orang tua wali. Nah, berusia paling lambat 21 tahun. Jadi di bawah 21 tahun boleh daftar ya. Kemudian baik untuk terperincinya di sini sudah disiapkan. Nah, jalur zonasi ya. Apa itu jalur zonasi? Jadi zonasi itu diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai alamat pada kartu keluarga. Nah, apa syaratnya ya? Kartu keluarga atau KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan peserta didik baru ya. Artinya KK yang baru, mungkin ada perubahan. Kemudian apabila kurang dari setahun terjadi perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi. Nah, itu jalur zonasi. Kemudian ada jalur perpindahan orang tua wali. Nah, surat penugasan dari instansi lembaga perusahaan yang mempekerjaan paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Misalkan, dulu orang tuanya bekerja di Singaraja. Sekarang orang tuanya pindah kerja ke Tegalang, jadi otomatis bisa menggunakan jalur perpindahan orang tua wali dengan menyertakan surat perpindahan. Nah, tapi ini ada syaratnya, harus dengan ada instansinya. Misalkan kalau warung, tukang bakso itu belum boleh ya. Jadi ada instansi resminya, ada perusahaannya ya. Itu syaratnya. Kemudian jalur afirmasi. Jalur afirmasi diutamakan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin, ekstrim, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Disabilitas itu artinya cacat ya. Syaratnya apa? Nah,
punya kartu PP boleh ya, punya PKH juga boleh, kartu pelindungan sosial, kartu keluarga sejahtera, surat kematian orang tua bagi calon peserta didik yatim piatu. Nah, jadi bukan semuanya dilengkapi, salah satunya boleh. Kalau kalian punya PP, gunakan PP-nya. Kalau punya KKS, gunakan KKS-nya ya. Salah satu aja, bukan semuanya dilengkapi. Kemudian surat keterangan miskin dari kepala desa dan ditindaklanjuti dengan hasil penilaian kunjungan lapangan home visit ke tempat tinggal calon peserta didik oleh panitia PPDB sekolah. Nah, surat keterangan miskin dari kepala desa ini bisa dipakai. Nah, tapi nanti akan ada home visit dari tim sekolah kami. Nah, apakah benar memang siswa tersebut miskin? Kita cek kondisinya. Takutnya cari surat keterangan miskin di kantor desa, tapi rumahnya bagus ya. Artinya masih berkecukupan, artinya masih punya orang tua gitu ya. Artinya nanti ada form-form penilaian untuk kunjungan home visitnya ya. Sudah disediakan oleh dinas ya. Selanjutnya jalur prestasi. Nah, ini ya ada dua. Kalian bisa menggunakan piagam penghargaan setingkat provinsi atau kabupaten. Kalau pernah mengikuti lomba di provinsi ataupun kabupaten ya, minimal juara 1, 2, atau 3 ya. Boleh itu dipakai. Boleh menggunakan jalur prestasi. Kemudian jalur nilai raport. Nah, ditentukan berdasarkan perankingan akumulasi nilai rapor pengetahuan 5 semester terakhir, terdiri dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi ini kalau ingin mendaftar di jalur nilai raport, nah ini sediakan ini ya. Rata-rata nilai raport. Nah, kemudian, ini ada pertanyaan surat pernyataan orang tua. Nah, ini sudah Bapak kirimkan sebelumnya di grup Telegram ya. Ini bisa diisi dulu datanya. Alangkah baiknya diketik langsung ya. Diketik langsung nama, nik, tempat lahir, alamat kakak. Nah, ini data siswa, data calon ya. Kemudian adalah orang tua wali dari calon peserta didik, nama. Bukan wali ya. Ini orang tuanya ya. Ini data orang tuanya, nama orang tuanya, nik orang tuanya, tempat dan tanggal lahir orang tuanya, alamat sesuai kakak. Ini data orang tuanya ya. Sekali lagi maaf direvisi. Ini adalah data orang tuanya ya. Surat pernyataan orang tua wali. Nah, adalah orang tua wali dari calon peserta didik, nama. Nah, di sini baru nama calonnya, nama siswa, nama adik-adiknya, tempat tanggal lahir, alamat sesuai kakak. Kemudian tempatnya misalkan Tegalang atau Tambak Siring, boleh. Tanggalnya sesuaikan dengan tanggal pembuatannya. Misalkan tanggal 15 Juni 2024, boleh ya. Kemudian di sini nama orang tua walinya. Nah, ditempel materi 10.000 dan tanda tangani. Nah, tanda tangannya mengenai materi ya. Oke. Kalau sudah di-scan kembali kalau sudah isi datanya semua nih. Data orang tuanya sudah isi, data calon siswanya sudah isi, sudah diisi materi, sudah ditandatangani orang tuanya, di-scan lagi jadikan file PDF ya. Karena semuanya daftar online, jadi semua file yang dikirim, yang diinput ke sistem itulah filenya PDF ya. Surat pernyataan orang tua wali. Kemudian ada surat keterangan nilai rapor ya. Ini bisa ditunjukkan ke guru SMP-nya atau guru walinya. Nah, formatnya seperti ini ya. Jadi ada kop sekolahnya ya. Datanya silahkan diisi SMP mana, kabupaten mana, nama, tempat lahir, NIS, NSN, sekolah. Nah, isi rata-ratanya, minta ke wali kelas SMP-nya. Ini sudah lengkap, tunjukkan saja format seperti ini. Nah, kalau sudah dicetak,
sudah ditandatangan oleh kepala sekolah, sudah di-stempel, di-scan juga, jadikan PDF ya. Kemudian di sini surat keterangan tempat tinggal. Surat keterangan tempat tinggal. Nah, ini di print juga. Yang pertama ini tempat lahir kepala dusun ya, pimpinan instansi, lembaga perusahaan. Ini khusus untuk gini, yang mendaftar di jalur khusus untuk perpindahan tugas orang tua. Nah, ini jadi tidak wajib ya. Jadi yang memilih jalur perpindahan orang tua baru melengkapi surat ini ya. Jadi ini tidak wajib ya. Kalau kalian memilih jalur pindah orang tua, baru lengkapi ini. Kalau tidak memilih jalur pindah orang tua, tidak usah dilengkapi ini. Kemudian kita kembali ke brosur. Nah, jalur khusus. Nah, zonasi. Nah, itu sudah ada tanggalnya. Jalur zonasi khusus. Nah, kita cek dulu tanggalnya. Nah, ini pilihan sekolah. Pilihan sekolah, jalur zonasi. Maksimal 2 SMK dengan maksimal 4 kompetensi dengan ketentuan 2 kompetensi di 1 SMK dalam zonasi yang telah ditetapkan. Nah, untuk cara pendaftarannya nanti akan ada tutorial berikutnya. Pastikan file-file yang diminta sudah disiapkan dan dijadikan PDF. Ijazah, akte kelahiran, surat pernyataan orang tua wali, ya. Itu lengkapi dulu, scan, ranking raport, kata-kata nilai raport. Kemudian pendaftarannya, jalur afirmasi dan jalur inklusi di tanggal 19 Juni sampai dengan 29 Juni 2024 dibuka pukul 8 pagi sampai jam 6 sore. Ya, dari 19 sampai 29 Juni. Itu untuk afirmasi. Kemudian untuk jalur perpindahan orang tua wali, jalur prestasi, jalur ranking nilai rapor, itu dari 26 Juni sampai 29 Juni. Pendek sekali waktunya nih. Cuma mungkin 3 hari aja waktunya. Ya. Jadi dibuka sama dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Pengumuman kelulusannya artinya pengumuman diterimanya tanggal 6 Juli 2004. Kalau sudah diterima di sekolah ini, daftar ulang lagi di tanggal 8, 9, 10 Juli 2004. Tidak melakukan daftar ulang, dinyatakan gugur. Oke. Nah, itu aja informasi yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat grup atau di chat pribadi. Terima kasih.